Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada kondisi seperti ini, karena Indonesia sedang dilanda pandemi atau COVID-19, maka dari itu kita sangat riskan ya untuk pergi keluar kota, apalagi menemui saudara kita yang berada di luar kota. Bisa saja dengan kita menemui saudara kita itu menyebabkan klaster COVID-19. Jadi kita bisa memanfaatkan menggunakan surat pribadi untuk menanyakan kabar atau keadaan kepada saudara kita yang berada di luar kota. Nah, maka dari itu langsung saja kita pelajari bersama surat pribadi dan surat dinas. Kita mulai dari kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami informasi dan perbedaan yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas. Bisa dilihat dan dibaca, ini merupakan contoh surat pribadi. Juga bisa kalian buka pada buku paket bahasa Indonesia. Setelah kalian mengamati contoh surat pribadi, sekarang apa kalian sudah tahu apa itu surat pribadi? Jika belum, mari kita bahas bersama apa itu surat pribadi. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat pribadi merupakan surat yang ditujukan kepada perseorangan yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Nah, maka dari itu, berdasarkan contoh yang sudah kita baca dan kita amati, kita bisa menyimpulkan bahwa surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima surat. Supaya kita dapat menentukan bahwa itu merupakan surat pribadi, perlu kita pahami ciri-ciri surat pribadi. Apa saja ciri-ciri surat pribadi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, isi surat bersifat pribadi. Nah, jadi isi di dalam surat pribadi ini ungkapan atau kepentingan pribadi seseorang yang ingin ditujukan kepada penerima surat. Yang kedua, tidak menggunakan kop surat. Jadi pada bagian atas surat pribadi tidak terdapat kop surat. Selanjutnya yang ketiga, bahasa yang digunakan tidak resmi. Si penulis surat lebih leluasa untuk menyampaikan perasaan atau ungkapan yang ditujukan kepada penerima surat. Yang keempat, salam pembuka dan penutup bersifat non-formal, jadi lebih bebas ya. Nah, yang terakhir, penulis lebih bebas. Lebih bebas di sini dalam arti mengungkapkan perasaan, rasa rindu, atau kepentingan yang ingin diinformasikan kepada penerima surat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ciri-cirinya dan pengertiannya, kemudian apa tujuan dari surat pribadi? Tujuannya yaitu menanyakan kabar, baik keperluan pribadi atau tujuan komunikasi pribadi yang lain yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai surat dinas. Seperti pada contoh surat dinas di video ini, ada sedikit perbedaan antara surat dinas dan
surat pribadi. Surat dinas ini juga bisa kalian baca pada buku paket bahasa Indonesia. Nah, jika sudah dibaca atau sudah diamati, mari kita simpulkan bersama-sama apa itu surat dinas. Nah, surat dinas merupakan surat yang berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, ketika surat pribadi itu tidak resmi atau non formal, surat dinas berbeda, ya, lebih bersifat resmi. Nah, sekarang kita bahas bersama ciri-ciri surat dinas. Karena surat dinas untuk keperluan kedinasan, maka ciri-ciri yang pertama bersifat resmi. Selanjutnya yang kedua menggunakan bahasa formal. Jadi pada surat dinas kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi ada aturan dalam penulisan bahasa pada surat dinas. Yang ketiga, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Yang keempat, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Dan yang terakhir, menggunakan kop surat dan instansi. Nah, tujuan surat dinas yaitu untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Jadi, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu surat dinas, apa itu surat pribadi, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan tujuannya untuk apa. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.